itu yang akan kita bahas untuk proses penyajian jasa di sini kayak gitu. Nah, sekarang gambar situ ini untuk peran karyawan dalam penyajian jasa. Bisa dibuka di halaman 5.18. Di situ kan ada internal service quality. Jadi maksudnya kualitas jasa internal. Jadi ini untuk siapa? Kalau kualitas jasa internal. Ya, di sini untuk karyawan. Jadi kualitas jasa yang diberikan untuk karyawan. Nah, kualitas jasa yang diberikan untuk karyawan ini mempengaruhi employee satisfaction. Employee satisfaction itu kepuasan karyawan. Nah, kepuasan karyawan ini akan berpengaruh kepada employee retention sama employee productivity. Maksudnya employee productivity ya produktivitas dari karyawan itu seperti apa, kinerjanya seperti apa. Terus itu juga mempengaruhi keinginan karyawan untuk bertahan di perusahaan atau enggak, ya kan? Kalau misalnya karyawan puas kan otomatis mereka senang bekerja di perusahaan tersebut. Tapi andai kata mereka nggak puas, kan pasti pengen pindah. Aku pengen pindah, nggak enak misalnya kerja di sini kayak gini. Nah, itu dua hal itu, retention sama productivity itu akan mempengaruhi external service value. Jadi akan mempengaruhi bagaimana dia melayani si konsumen. Di pelayanan yang diberikan ke konsumen itu dipengaruhi tadi produktivitas sama retention tadi. Nah, service value yang diberikan ke konsumen itu akan mempengaruhi kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Nah, kalau pelanggan puas, biasanya pelanggan cenderung apa? Pelanggan akan cenderung setia kepada perusahaan. Jadi customer satisfaction itu akan mempengaruhi customer loyalty. Nah, kalau kita punya banyak customer yang setia, profit kita akan meningkat, pendapatan kita juga akan meningkat. Jadi revenue growth-nya semakin tinggi, profitability perusahaan juga akan semakin tinggi, ya kan? Gitu. Jadi alurnya di situ ya. Jadi kita harus bisa memuaskan karyawan kita dulu sebelum kita berkeinginan untuk memuaskan pelanggan. Karena yang akan melayani pelanggan adalah karyawan kita. Jadi alurnya seperti itu ya. Dari internal service quality akan mempengaruhi employee satisfaction, terus akan mempengaruhi employee retention sama productivity. Terus dari dua itu bisa mempengaruhi external service value yang diberikan kepada konsumen. Nah, itu kalau pelayanan yang diberikan oke, itu akan mempengaruhi customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Nah, kalau pelanggan puas, dia akan cenderung untuk setia. Jadi, customer satisfaction mempengaruhi customer loyalty. Kalau kita punya banyak pelanggan yang setia, otomatis pendapatan kita akan meningkat, sama profit yang kita dapatkan juga bertambah banyak. Paham nggak alurnya ini?
Tak paham, saya lanjutkan ya. Nah, ini peran karyawan itu bisa sebagai boundary spanning roles, yaitu karyawan memiliki fungsi yang penting dalam memahami, menyaring, dan menginterpretasikan informasi dan sumber daya dari dan ke perusahaan dan pihak eksternal perusahaan. Iya. Jadi dia kan sebagai istilahnya kayak jembatan antara siapa? Jembatan antara siapa sama siapa? Istilahnya mak comblangnya siapa sama siapa? Internal itu siapa, eksternal itu siapa, Mbak? Perusahaan sama pihak pelanggan, konsumen. Jadi kan dia yang maaf, aduh, maaf, maaf. Jadi kan dia yang tahu konsumen itu seperti apa, keluhannya seperti apa. Itu kan dia yang bisa menyampaikan ke perusahaan ya kan. Soalnya kan dia yang terjun langsung, yang berhadapan langsung sama si pelanggan. Jadi yang tahu istilahnya tahu medan perangnya lah. Dia yang langsung menghadapi. Nah, misalnya dari sisi pelayanannya ada yang kurang menurut pelanggan, itu kan bisa jadi masukan buat perusahaan. Nanti perusahaan kan juga bisa mendengarkan, mungkin bisa ada yang dirubah sistemnya atau gimana kan, tergantung. Jadi karyawan itu sangat penting sekali sebagai jembatan antara konsumen dan perusahaan. Terus habis itu yang kedua itu emotional labor. Jadi karyawan membutuhkan kemampuan fisik dan mental yang luar biasa agar dapat menciptakan sebuah jasa yang apa itu? Nggak kelihatan. Jasa yang berkualitas. Nah, kan kalau kayak dulu saya pernah bilang, andai kata karyawan itu habis dimarahin manajernya. Orang kalau habis dimarahin kan pasti agak bad mood kan. Kalau dia nggak bisa profesional, maksudnya nggak bisa langsung mengatasi ke bad moodannya, kan otomatis kebawa ketika dia melayani pelanggan. Ya kan, kalau misalnya cemberut karyawannya, pelanggan ini lihatnya kan jadi nggak enak. Kalau orang lapar nanti jadi kenyang melihat wajahnya kalau orang cemberut. Makanya itu sangat penting untuk menjaga emosi dari karyawan. Nah, terus di sini tuh ada juga source of conflict. Jadi karyawan itu juga memiliki konflik. Itu ada yang namanya konflik individual sama peran. Nah, jadi misalnya apa dia di situ contoh ini misalnya karena dia melayani customer atau pelanggan, walaupun misalnya pelanggannya yang salah, tapi gimana gimana dia tetap harus bisa melayani pelanggan dengan baik ya kan. Dan jadi di situ dia itu memiliki konflik sama harga dirinya. Jadi misalnya dia sebagai individual dia itu merasa dia nggak salah, tapi di sisi lain dia itu karyawan. Maksudnya kan ada istilah pelanggan adalah raja. Nah, bagaimana caranya bisa melayani raja itu dengan baik kan? Walaupun sebenarnya dia nggak salah. Itu konflik yang biasanya dihadapin oleh karyawan. Terus kalau konflik kedua itu konflik organisasi sama klien. Jadi ini misalnya konflik yang terjadi di antara dua atasan perusahaan, yaitu konflik antara perusahaan sama pelanggan. Dia mengikuti aturan dari perusahaan, tapi dia juga melayani si karyawan dan pelanggan. Nah, di situ ketika dia